warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Ini serius Pak, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak berhenti Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, bisa bernafas tanpa bantuan oksigen tambahan, bisa duduk bersila dengan nyaman, senden dengan nyaman, dan nikmat yang paling utama, Allah memilih kita menjadi orang iman, orang Islam. Alhamdulillah. Angkat tangan yang Islamnya milih bukan karena keturunan. Angkat tangan. Angkat tangan. Milih bukan karena bapak Islam, ibu Islam, lahir diadzani, melo Islam. Angkat tangan. Tidak ada kan? Saya termasuk sami kalian panjenengan. Kita bersyukur tidak pakai milih, tidak pakai ikhtiar, tidak pakai belajar, tidak pakai capek diboikot orang lain, tapi alhamdulillah Allah yang pilihkan kita beragama Islam. Alhamdulillah. Dan salah satunya ini saya mau cerita supaya penderitaan saudara di Palestina itu kerosot di ngarepe meripat. Bukan sekedar seperti moco berita, cuma sekedar oh dibom ya wis, oh anake wafat ya wis, oh ibuke hilang di bawah reruntuhan bangunan. Ndak. Maka begini Pak, dalam Al-Quran Allah firmankan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian, kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yaitu Allah, pemiliknya Ka'bah ini. Pemiliknya apa? Ka'bah. Apa sifatnya Allah? Nah, ini hati-hati. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada kalian ketika kalian merasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada kalian dari takut terhadap serangan musuh. Sekarang angkat tangan yang sudah 4 hari tidak bisa makan. 4 hari, 4 jam wis 4 jam 4 jam yang selama 4 jam tadi gak mangan, gak ngombe, gak ngemil belas. Angkat tangan. Makanya anggota tubuh yang paling capek Pak, untu gak nok mandeke, kecap terus. Ibu-ibu ini lihat pengajian sambil bukai kotak, tidak ada kotaknya. Oh, tiwas ngomong kotak. Oh gini nanti ya, luwe mantep timbang kotak ini, karena kotak sekarang isinya sing abot bukan jajan Pak, banyu nih. Saweneng kotak, kotaknya mantep, jajannya wakeh, dibuka, walah aqua. Nah sudah aqua lagi, Yahudi lagi. Nah maka Allah firmankan alladzi at'amahum min ju', yang ngasih kita makan siapa?
Allah. Oh mboten Ustaz, kula tani, kula nandur telo, kula nandur pohon, kula nandur pari. Sekarang saya mau tanya, telo, pohon, pari panjenengan yang bikin bisa berbuah siapa? Allah. Yang ngirim air untuk nyiram siapa? Allah. Yang memberikan tanah untuk media menanam siapa? Allah. Alladzi at'amahum min ju', yang ngasih kalian makan ketika kalian terasa lapar. Saudara kita di Palestina mulai tanggal 7 Tet itu serangan 7 pagi, 7 sore jam 4 itu listrik di Gaza dimatikan, air dihentikan, pasokan pangan semuanya diboikot, nutup. Maka jalur Gaza itu dibilang apa? Penjara terbesar di muka bumi. Dibilang apa? Penjara yang paling besar. Nah sudah, itu tidak ada makanan masuk. Bahkan semua perbatasan ditutup kecuali hari ini dibuka. Ustadz Andi tahu dibukanya kenapa? Ada perjanjian, karena 2 tawanan Amerika dibebaskan. Amerika bilang, saya bantu buka perbatasan Rafah. Rafah itu Palestina sama Mesir. Itu dibuka, bukanya pun dikasih jam, tidak dibuka terus. Tak buka sekian jam. Kalau mau bantuan silakan masuk, tidak ada bantuan tutup maneh. Itu kita bisa makan tanpa mikir kelaparan. Mereka sekedar untuk makan susah. Panjenengan dapat tidak video beberapa hari yang lalu, anak kecil seumuran anak saya itu yang bikin hati gelo, kira-kira umur 3 sampai 4 tahun, nyekel suket di tangannya, suket rumput dimakan Pak. Ditanya kenapa kok sampai makan rumput, dibilang apa? Tidak ada lain yang bisa dimakan, tidak ada lain yang bisa dimakan. Dan panjenengan tahu dunia bungkam, tidak ada suaranya. PBB mengeluarkan resolusi itu keputusan besar untuk gencatan senjata menghentikan perang Palestina Israel. Sama Amerika diapain? Veto. Panjenengan waktu sekolah dulu inget gak? Hak veto itu apa? Hak untuk membatalkan keputusan hasil musyawarah, yang itu hanya dimiliki beberapa negara dan semuanya negara kafir. Amerika, Rusia, Prancis, mana lagi? Jerman, Inggris. Dan Inggris punya hak veto. Inggris, yaitu semua negara pro Yahudi. Dan ketika PBB mengeluarkan resolusi harus berhenti perang, sama Amerika diveto, batalkan pendapatnya, sudah selesai urusan. Maka ketika kita membaca ayat falyabudu rabb hadzal bait, genti pabrik rokok. Matur suwun Mas, jazakallah khair. Rokok. Alex timbang ngelak ya, bismillah wis. Enek rasa mbako nih. Sudah, maka ketika kita membaca ayat ibu-ibu sekalian, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Panjenengan ingat-ingat saudara kita di Palestina yang sudah tidak makan lebih dari 6 hari. Terus kita diem saja begitu? Tidak bisa. Wa amanahum min khauf, yang Allah memberikan kepada kita rasa aman dari ancaman ketakutan lewat musuh. Panjenengan ngaji kados ngeten niki, seperti disampaikan Ustadz Andi tadi, panjenengan khawatir mboten kerutuan bom? Mboten. Panjenengan khawatir mboten tiba-tiba ada tentara asing nembaki panjenengan? Khawatir mboten? Mboten. Panjenengan tidur malam aman, tangi turu aman. Ibu-ibu tahu Bu, perempuan Palestina Bu kalau tidur pakai jilbab rapi.
rapet. Kenapa? Wong turu ae kok gawe jilbab. Apa mereka katakan? Khawatir kalau tengah-tengahnya tidur rumah saya dibom, nanti kalau saya mati orang yang menyelamatkan tidak sempat ngelihat aurat saya gara-gara wis ketutupan jilbab. Lihat, panjenengan tidur pakai apa? Blas. Pakai apa? Apa Pak? Sarung. Loh, ibu-ibu masuk sarungan. Betul, masuk sarung setunggal damel bareng ngoten niku. Wah, Pak mriki mulai lho nih Pak. Malam Minggu lho niki Pak. Sarungan, ibu-ibu dasteran. Kenapa aman? Gak mungkin panjenengan tiba-tiba kejatuhan bom, diserang musuh, kemasukan tentara asing, moro-moro angkat tangan, dor. Gak mungkin. Sementara mereka saudara kita di Palestina tidur pun harus pakai jilbab. Sementara ibu-ibu di Indonesia sekarang sepeda pancalan dapel leggingnya ireng tapi kok adoh ketok kuning. Ngerti? Bagian bokong ini kok ketok kuning. Kenapa kok legging ireng ketok kuning itu kenapa? Kenapa? Kadang-kadang dirati-rati abrit kedi. Kadang-kadang nggih leggingnya ireng tapi nggih ketinggal radi-radi putih ngoten niku. Nah, pengalaman nerawang. Loh, kok ndak takut sama Allah? Dikasih nikmat aman, dikasih nikmat nyaman, cuma disuruh pakai baju yang rapi, tutupan aurat sing genah, ngono kok yo angel ram. Sementara di Palestina tidur pun pakai jilbab. Maka ketika kita membaca ayat itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kita ingat saudara kita yang ada di Palestina. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diparingin nikmat aman, diparingin nikmat damai, tenang, sejahtera, tidak ada perang. Alhamdulillah. Maka ini yang perlu dijaga. Jangan sampai sesama muslim mau diadu domba. Wong podo salate, Gusti Allah podo, Qur'ane sing diwaca nggih sami. Lah kok tasik gontok-gontokan. Nah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Nah, sekarang sebagai pembuka, sebagai apa? Pembuka, saya akan menjawab beberapa tuduhan. Ini penting Pak, kita tahu Pak, karena yang menyampaikan itu orang yang dianggap ustadz. Yang menyampaikan siapa? Orang yang dianggap ustadz. Tapi omongane gak ono api blas buat saudara di Palestina. Semuanya berisi fitnah, berisi suudzon, berisi tuduhan. Ini harus dijelaskan dulu supaya kita di Panggul, di Kasembon, di Malang, di Tulungagung, di Kediri, di Jakarta, di mana-mana punya pola pikir yang sama dan pola pikir yang benar. Nomor satu, sebelum kita jelaskan Palestina itu apa, itu nanti gampang, panjenengan buka Google, buka YouTube ketemu. Tapi saya akan jawab beberapa apa? Syubhat, tuduhan. Nomor satu, ada salah satu ustadz, tapi saya cek Panggul belum pernah masuk, alhamdulillah. Artinya masih steril, belum sempat virusnya masuk ke Panggul. Mana Abu Nana? Mana Abu Nana? Mana Mas Dwi? Mas Dwi? Hilang. Mana? Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Ini ustadz ngomong
kowar-kowar sampai lambene penuh dengan busa. Ngomongnya apa? Menurut para ulama, warga Palestina itu seharusnya mengungsi, pindah, jangan melawan, serahkan Palestina kepada Yahudi, Zionis. Ini betul apa betul? Loh kok ngawur? Kok ada orang dijajah disuruh mempersilahkan penjajah, monggo mas panjenengan melebet kalau tak medal mawon. Loh ini cara pikirnya siapa ini? Jangan-jangan kemasukan virus penjajah ini. Kalau orang itu yang ngomong seperti itu, seharusnya orang Palestina hijrah, pindah. Ini syubhatnya ngawur ini. Nomor satu, yang mau nampung siapa? Lalu perbatasan lo ditutup kabeh. Yang mau nampung siapa? Nomor satu. Nomor dua, kalaupun mereka pindah, mereka kan pengungsi. Yang ngasih makan siapa? Sampean. Ngawur itu loh. Terus yang ketiga, kalau mereka pindah, apakah tanah air mereka dibiarkan begitu saja diambil penjajah? Kok pinter ram itu loh, sekolahnya di endi? Itu kan sekolah nang panggulnya pinter itu orang. Nah, kalau orang ini saya tidak nyebut nama gitu, karena terlalu riskan, rawan. Karena khawatir nanti muncul adu domba antara umat Islam, dan saya tidak mau diadu domba, tidak mau. Bodoh. Orang kalau mau diadu domba itu apa? Bodoh. Dikongkon gelut mbek dulure dewe. Mau podo-podo irengi gak usah gelut. Sampai ada istilah londo ireng. Yahudi pesek, ngertos panjenengan? Londo tapi kok ireng, Yahudi kok pesek. Itu karena apa? Karena kita mau diadu domba. Ibu-ibu saya mohon izin ya, malam ini ceramahnya rodo intelek didik lah. Biasanya gaya-gaya deso, sekarang rodo intelek biar kita terbuka gitu Pak. Kalau orang itu yang ngomong warga Palestina seharusnya hijrah, itu kalau orangnya tinggal di Indonesia di waktu zaman penjajahan Belanda Pak, panjenengan boten enten Pak. Sekarang isinya panggul ini londo kabeh. Panjenengan tidak punya tanah, panjenengan tidak punya masjid. Kenapa? Orang Indonesia itu seharusnya hijrah. Mentolo. Coba kudu wong Islam wis tak parani omai. Ini kan ngawur. Sementara Nabi Muhammad mengatakan apa? Hadisnya sahih. Saya tidak asal ngomong. Sak emosi-emosi ini tetap kedah damel dalil. Damel apa? Dalil. Panjenengan mirengaken. Ini jamnya ngeprank ini. Setengah 8 padahal setengah 9. Panjenengan mirengaken Pak. Ini supaya nanti kita punya pola pikir yang benar. Mikire cek boten melungker-melungker kados cacing. Rasulullah bersabda, "Man barang siapa qutila terbunuh duna malihi karena mempertahankan hartanya." Misalkan enten perampok melebet griyone panjenengan, mugi-mugi mboten nggih. Amin. Nasallallahu assalam wal afiyah. Terus panjenengan mboten lilo perampok niku mendhet hartane panjenengan. Panjenengan lawan. Panjenengan lawan terus lawan. Ternyata panjenengan kalah, panjenengan dipateni. Jelek. Mati panjenengan. Karena mempertahankan apa? Harta. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad? Fahuwa, maka orang itu syahid, mati dalam keadaan syahid. Sekedar mempertahankan apa? Harta. Alah paling kulkas, TV, laptop, handphone, apalagi peda, motor. Alah paling figura gambar jalan jingkrak. Iya, itu mempertahankannya dari orang yang tidak berhak. Itu kalau sampean mati, panjenengan ditulis nopo? Syahid.
syahid itu kalau nanti di hari kiamat tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Pengen boten? Amin ya rabbal alamin. Itu sekedar mempertahankan harta, apalagi mempertahankan tanah air yang di dalamnya ada yang namanya Masjidil Aqsa, apalagi mempertahankan Palestina yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, negeri yang oleh Allah diberkahi. Kinten-kinten kalau sampai meninggal mempertahankan tanah air dari gempuran Zionis, kira-kira syahid apa boten? Nah, berarti perlu diperjuangkan atau ditinggal keluar untuk hijrah. Nah, ini nomor satu. Karena sekarang orang model begitu, Pak, video ini cepet viral. Jadi sing aneh-aneh ngoten niku malah cepet viral. Maka kita luruskan. Tidak bisa lo mosok rumah saya dirampok, tiba-tiba saya disuruh keluar, moro-moro perampoknya tak persilahkan masuk. Monggo mas, laptop tengriku lo laptopnya. Nah lek handphone tengriki, handphone sing setunggal ten kamare anak kula ten wingking riku niku iPhone, niku panjenengan pendet sedaya nggih. Nah kunci sepeda motor ten gantungan ngriku, BPKB ini tasik sekolah, mangke panjenengan urus mawon. Lo kan pinter ini, wong maling melbu lah kok di sumangga nih, apa sumangga itu bahasa dipersilahkan. Lucu dong boten? Nomor satu. Nomor dua, ini jawab rumiyin ya, nanti ceramahnya nanti lek waktunya masih ada. Nomor dua, Bu, tapi panjenengan dong nggih, dong korang, dong korang, dong nggih Bu. Yang senden-senden paham gak? Paham. Nomor dua, itu bukan jihad, itu mati konyol. Lawang Hamas itu jumlahnya cuma sedikit, sementara Israel itu pasukan perangnya kuat. Satu rudalnya Hamas masuk dibales 6.000 roket. Ayo, itu bukan jihad, itu membunuh umat Islam. Jadi Hamas itu menyebabkan umat Islam dibantai. Betul apa betul? Betul apa betul kok salah? Pilihannya namun betul kok nih. Betul apa betul? Saya mau tanya, perang mana yang Nabi Muhammad jumlah pasukannya lebih besar dibanding musuh? Ayo, perang mana? Perang mana? Uhud, titik. Uhud 1.000 lawan 3.000. Ayo, mana? Perang Badar 300 lawan 1.000. Ayo, perang mana lagi? Panjenengan tahu Bung Tomo di Surabaya korban jiwanya berapa? 15.000 sing mati wong Surabaya. Belanda yang mati cuma berapa? 300. Apa Bung Tomo dibilang, Bung Tomo ini bikin orang Surabaya dipateni sama Belanda? Tidak ada. Malah perjuangannya Bung Tomo disebut sekarang hari apa? Hari apa? Padahal korban jiwanya berapa? 15.000. Lah itu yang ngomong kayak gitu pernah sekolah apa boten? Ini loh Pak yang bikin gemes umat Islam ini Pak. Iki wis wong Palestina dikuyo-kuyo, dipateni, diboikot, ndak boleh ada makanan masuk, ndak boleh ada bantuan masuk. Sek kene omongane wong Islam ngaku Ustaz, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka sekarang Hamas itu Pak jumlahnya kecil. Palestina itu tidak sebesar Israel. Pasukan perangnya Israel, panjenengan tahu, panjenengan lek wangsul, panjenengan bika Google. Bika napa? Google, semerap Google. Google niku lek enten pring sing nom niku namine Google. Sing didamel jangan niku. Oh, bung niku nggih. Oh ya Allah, niki pengaruh lapar ini. Jadi pikiran makanan tok ini. Google itu alat pencarian di handphone itu. Tulis harga
dan kecanggihan helm perang Amerika dan Israel. Dan terus kalau ada perang, Pak, seperti perang Irak dulu, zaman Saddam Hussein ya, itu kalau ada pasukan perang Amerika mati, yang dibikin rebutan bukan tembaknya, karena tembaknya wong Irak yang duwe. Yang dibikin rebutan bukan sepatunya, alah sepatunya murah. Yang dibikin rebutan helmnya. Helm itu lengkap, ada keker, ada sinyal, ada radar, ada informasi seperti HT. Itu helmnya yang paling canggih saat dunia. Itu orang Yahudi, Israel. Lu terus Hamas model cilik ini kok wani-wani nyerang? Saya tanya, Bu, semut cilik napa ageng? Lek panjenengan ganggu, nyokot mboten? Nyokot. Padahal semut yo ngerti, mari nyokot mesti dites. Semut. Mesti, tapi semut punya harga diri. Lo mosok digarai gak bales. Sementara balesnya bukan sama orang Islam, sama orang kafir yang menjajah negerinya, sehingga tidak pantas dikatakan Hamas itu bunuh diri. Itu omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Dalilnya apa, Ustaz? Nah, panjenengan cek judul bukunya Ghazawatun Nabi, sejarah perangnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu perang, Bu, ada dua. Ada namanya Ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Yang kedua Sariyah. Yang kedua apa? Sariyah. Sanes mbok sariem, Sariyah. Bedanya apa? Ghazwah itu perang yang langsung dipimpin Nabi Muhammad. Panglima perangnya siapa? Nabi Muhammad langsung, itu namanya Ghazwah. Kalau Sariyah itu Nabi Muhammad ngirim pasukan perang. Hampir semuanya dari Sariyah itu tidak lebih kuat dibandingkan pasukan musuh. Apalagi kalau ngomong Ghazwah, tidak ada perangnya Nabi Muhammad yang jumlahnya luwe akeh dibanding jumlah pasukan musuh. Tapi menang napa mboten? Menang napa mboten? Kenapa menang? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu orang Palestina perang nolong agamane Gusti Allah napa mboten? Nolong, menyelamatkan Masjidil Aqsa, menyelamatkan tanah yang oleh Allah diberkahi, yaitu bumi Syam. Termasuk Syam niku adalah Palestina. Maka sama Allah pasti dibantu. Itu sanggahan yang kedua, bantahan yang kedua atas kerusakan berpikir yang mereka sampaikan. Yang ketiga, ini kudu ngerti sejarah kalau ini. Angkat tangan yang usianya di atas 40 tahun. Nun sewu, angkat tangan. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Ibu-ibu yang di atas 40, buat saya isin alah biasa mawon. Banyak kan? Panjenengan tahu Hamas itu umurnya berapa? Hamas itu loh yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, umurnya berapa? Loh, tidak ada yang tahu. Berapa? Bukan setelah, ya di zaman-zaman itu. Berapa berarti kira-kira? Cek Google, cepet ini, cek Google ini. Umurnya sekarang 37 tahun. Artinya masih lebih tua panjenengan dibanding Hamas. Maka kalau panjenengan tidak ngerti sejarahnya Hamas, sakjane lho nggih, nun sewu, jane yo sini-sini. Wong luwe tuwek kok gak ngerti, luwe umur kok gak paham. Hamas itu umurnya 37 sekarang. Deket lagi, insya Allah umurnya 40. Mereka mengatakan begini, jangan percaya sama Hamas.
Hamas itu buatan Israel. Hamas buatan siapa? Israel. Mana mungkin Israel yang kuat tidak bisa menghancurkan Hamas yang kecil. Ini omongan itu anak saya yang TK kecil kalau disuruh ngomong gitu yo iso. Wong gak enek data nih, gak enek fakta nih, gak enek bukti nih. Sekarang mana buktinya kalau Hamas itu buatan Israel? Tanya sama mereka, siapa pendiri Hamas? Pendiri Hamas itu Syekh Ahmad Yasin. Panjenengan tahu Syekh Ahmad Yasin ini keluar masuk penjaranya Yahudi. Nah ini kotaknya mulai lewat. Bismillah ya. Nah ini Bu, saya pun sama. Nanti saya juga masukin ke kotak insya Allah. Jumlahnya mudah-mudahan akeh. Ini wis monggo kerso seikhlas panjenengan. Nanti disalurkan lewat tempat-tempat yang terpercaya. Tapi minimal kita tunjukkan di hadapan Allah kita punya rasa empati. Rasa empati itu rasa welas asih kepada saudara kita yang sedang dijajah di mana? Palestina. Maka ayo bismillah wis saonoe Pak. Enten 50.000 niku lek perlu Pak isi dompet dikosongkan. Serius kosongkan selain KTP sama SIM sama kartu BPJS. Itu nanti insya Allah ini jadi bukti kita di hadapan Allah bahwa kita berempati kepada saudara kita muslim yang ada di Palestina. Yo seadanya. Ayo monggo dikelilingkan adik-adik mulai sebelah sana. Ayo, ini adiknya mau nyumbang. Masya Allah, masukin 20.000 lho arek cilik. Cilik 20.000 bapaknya sapa iki? Mesti bapaknya sugih. Ayo keliling, bismillah. Ibu-ibu juga, ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Dan ini bukan punya saya ini, jangan salah paham. Angkut duit digawa ustadz mulih. Bukan. Ini bukan punya saya, ini murni milik Masjid Al-Hilal. Nanti insya Allah silahkan disalurkan lewat apa ya? Pokok lazismu. Insya Allah lebih terpercaya itu. Dan sekarang Muhammadiyah, nun sewu nggih, ini bukan bangga-banggakan. Ormas Islam niku sami mawon saling menguatkan. Tapi Muhammadiyah lagi bikin proyek rumah sakit plus perlengkapan plus dokter, dan Muhammadiyah lagi buka sukarelawan dokter yang siap dikirim ke Palestina di bawah MDMC Muhammadiyah Disaster, saya kok lupa, MD Muhammadiyah C nya itu disaster itu bencana itu loh. Nah monggo bismillah wis diisi sak kersa panjenengan mboten beto arto nggih benjing saged nggih Ustaz. Nah sudah saya lanjutkan. Itu Hamas buatan Israel Bu, nun sewu. Pendiri Hamas itu namanya Syekh Ahmad Yasin, keluar masuk penjara Israel, nun sewu, sampai lumpuh, sampai matanya buta, disiksa, dipukul, ditaruh di penjara isolasi, kemudian tidak diberi akses sinar matahari. Jadi penjaranya itu, selnya itu tembok tok, ngarep tembok, kanan tembok, kiri tembok, belakang tembok, atas tembok, bawah tembok, tidak ada sinar matahari masuk. Dan itu isolasi selama lebih dari setahun, ndak ketemu wong blas. Itu kalau mentalnya ndak kuat, yo bisa apa? Bukan stres lagi, linglung gendeng kabeh, tapi orangnya kuat. Ketika beliau keluar, didorong sama anaknya, deng 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 deng, berangkat sholat subuh, pakai kursi roda ini, karena orangnya lumpuh, matanya buta. Panjenengan tahu, dirudal sama Israel. Orang duduk di kursi roda, ndak bawa bom, ndak bawa tembak, tidak mengkhawatirkan, tidak mengancam keamanan. Berangkat mau sholat subuh, itu kursi rodanya dirudal. Tembak lo cukup, kenapa harus rudal? Dan itu semua yang saya ceritakan ini panjenengan buka di Google keluar semua. Artinya bukan omong kosong. Nah,
pendirinya Hamas Syekh Ahmad Yasin tadi. Dan Syekh Ahmad Yasin nun sewu nggih, panjenengan cocok atau tidak itu hak kita masing-masing. Itu afiliasi ke Ikhwanul Muslimin. Afiliasi itu apa? Kedekatan secara pemikiran. Dan beliau itu berideologi ikut kelompok apa? Syekh Ahmad Yasin itu afiliasinya ke kelompok yang namanya Ikhwanul Muslimin. Dan belum ada satupun data sampai detik ini, mulai awal Ikhwanul Muslimin didirikan, tidak ada data, fakta, bukti bahwa Ikhwanul Muslimin itu condong dengan Israel. Terus mana mungkin yang tidak ada kedekatan dibilang buatannya coba sakjane Bu, mau baca sedikit saja dapat bahan. Sayangnya tidak mau baca, tidak mau tabayun, tidak mau mencari informasi, menang apa? Menangis, menang wani ngomong gitu loh. Sementara yang dia tuduh itu bukan orang kafir, yang dia tuduh saudara sesama itu yang ketiga. Jadi kalau dibilang Hamas buatannya Israel, pret, omong kosong, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada fakta, tidak ada semuanya. Bahkan Ikhwanul Muslimin senantiasa bermusuhan dengan Yahudi, dan Syekh Ahmad Yasin beliau Ikhwanul Muslimin, maka tidak mungkin Hamas dibilang buatan. Nomor 4, jangan khawatir. Nomor 1, warga Palestina disuruh apa tadi? Hijrah. Ngawur apa ngawur? Ngawur. Nomor 2, wong pasukane titik kok ngelawan sing pasukane akeh. Nabi Muhammad pasukannya tidak pernah banyak, menangan. Nomor 3, dibilang Hamas buatan siapa? Tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data. Ngawir, bukan ngawur lagi, ngawir. Nomor 4, ini saya sampaikan Ustadz Andi supaya apa? Karena video-video itu mulai nyebar di grup WA. Saya khawatir kalau umat Islam ini kemakan isu. Dalam keadaan panjenengan cek Google, nanti tulis Israel menyewa buzzer untuk memojokkan pejuang Hamas, dan itu diakui oleh negara Israel. Diakui, kami cek di Google, Israel menyewa buzzer untuk apa? Menyuarakan seakan-akan Israel yang terzolimi, seakan-akan yang jahat itu orang Palestina. Padahal bayar buzzer. Panjenengan ngertos buzzer? Buzzer itu orang yang seneng nulis di YouTube, di Google, bikin konten, itu dibayar supaya isi dari kontennya dia belani Israel. Nah, kita khawatir jangan-jangan yang ngomong ngawur itu ya buzzer Israel itu. Jangan-jangan juga dibayar. Kok nggak tahu ngerasakno anake mati ya kok lek ngomong sak enake dhewe. It's a drama, man. Drama. Rupamu drama. Perang kok drama. Drama itu tidak ada orang mati. Ini mati, kepalanya pecah, kakinya lepas. Dibilang drama. Lodro kan mbok kira ngawur orang-orang. Yang keempat, mereka mengatakan begini. Hei, itu Hamas memiliki kedekatan dengan Syiah. Dengan apa? Syiah. Sementara kita sepakat Syiah itu yang Rafidhah kafir. Syiah itu apa? Kafir. Bahkan panjenengan cek nun sewu nggih, videonya Ustadz saya kasih inisialnya RB, bukan Rifki. R Rifki, betul. Saya kasih inisial RB. Ngertos? Tahu? Tak bisi ini kalau ini YouTube itu agak bahaya ini. Inisialnya RB. Dia mengatakan pemimpin Hamas yang sekarang Ismail
Haniyeh namanya. Yang sekarang itu pemimpinnya namanya Ismail Haniyeh. Itu tinggal di Qatar, keluar masuk hotel mewah, dan dia itu Rafidhah. Loh, kalau cuma ngomong tinggal di Qatar, betul. Memang Ismail Haniyeh dikasih suaka politik oleh pemerintah Qatar, diselamatkan. Karena kalau tinggalnya di Palestina, ya rong jam mati. Dibikin sasaran apa? Rudal, jelas. Itu kudu pinter. Wong ngerti politik kok gak pinter-pinter. Sudah keluar masuk hotel mewah. Maaf, kita harus objektif. Bisa jadi bener, bisa jadi salah. Kenapa kok dibilang bisa jadi bener? Karena beliau itu undangan negara. Mana mungkin undangan negara ditidurkan di kamar takmir? Namanya undangan negara itu dimuliakan. Leres boten? Misalkan Pak Jokowi mengundang Raja Brunei Darussalam. Kira-kira tempatnya di mana? Hotel apa gubuk? Masjid Al-Hilal. Ini kamarnya Masjid Al-Hilal sudah bagus. Kurang toilet dalam. Toiletnya di luar tidak ada toilet kayak tiga pipis tok. Jadi kalau mau apa-apa itu turun. Jadi masjidnya api. Sudah, kok kesana ya? Sik mobil sik. Bismillah. Kotake sampun keliling mau. Sampun, sedaya sampun nggih. Mungkin ada yang belum kelewatan kotak. Tidak harus malam ini, Pak. Besok bisa. Bertahan berapa hari? Sampai Jumat insya Allah. Nah, panjenengan gak ada arto, mungkin ketinggalan di rumah, wis menesopo diniati. Bismillah. Isen. Sudah? Mereka katakan begini, itu Ismail Haniyeh tinggalnya di Qatar. Mas, ngerti politik boten? Lek ndak ngerti politik, satu ayat buat panjenengan. Dan saya yakin panjenengan sudah hafal itu ayatnya. Apa ayatnya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah firmankan apa untuk panjenengan, ya untuk saya, untuk kita semua, jangan ngomong tentang sesuatu yang Anda tidak punya ilmunya. Kenapa tidak boleh ngomong kalau tidak punya ilmu? Ingat lu kata Allah, pendengaranmu, meripatmu, pikiran di dalam hatimu, semuanya nanti di hadapan Allah pasti dimintai pertanggung jawaban. Bu, tasik mireng nggih? Bu, yang di luar itu loh kok petan, la ilaha illallah. Lah kok petan toh Bu, lah niki Palestina digempur bom lah kok panjenengan petan, mentes seram. Bu, mirengaken nggih? Sip. Jamaah yang di luar dengar? Aman. Abu Nana? Enek suarane genek wong iki. Saya kok khawatir ini. Sudah, lanjut. Itu Ismail Haniyeh dikatakan tinggal di Qatar, betul. Kenapa? Mendapat suaka politik. Suaka politik itu apa, Pak? Perlindungan secara politik. Di mana? Di Qatar. Namanya berarti tamunya siapa? Tamunya negara. Berarti kalau tamunya negara, pantes boten tinggal di hotel. Pantes boten? Loh kenapa antum yang nyinyir? Apa antum kepingin diundang ke Qatar? Mau tinggal di hotel juga? Terus yang paling bahaya dari ucapannya RB ini, hati-hati Pak, Bu, haram mengkafirkan umat Islam. Sampai dikatakan dalam hadis apa? Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, maka kekufuran itu kembali kepada yang
ngomong kalau yang dikafirkan menurut Allah bukan kafir. Berat ngomong boten. Nah, sementara RB ini ngomong apa? Ismail Haniyah itu Rafidhah. Panjenengan tahu Rafidhah? Rafidhah itu Syiah yang mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi. Kafir apa mboten? Kafir. Berarti ketika RB ini mengatakan Ismail Haniyah Rafidhah, dalam tanda kurung dia mengatakan Ismail Haniyah sudah kafir. Berat loh ini Pak, tidak sembarangan loh Pak. Sekarang kita jawab. Mereka bilang Hamas itu punya. Saya ceramah ini Pak, ngumpulkan bahan supaya kalau panjenengan nanti protes saya bisa tunjukkan datanya. Cek gak asal ngemeng. Karena apa? Omongan saya ini Pak bukan cuma panjenengan yang mendengarkan, tapi nanti di hadapan Allah akan dipertanggung jawabkan. Jadi tidak enteng Pak. Ngomong ini ya perlu kuat hati, kuat ilmu, kuat pertanggung. Apalagi ngomongnya masalah umat Islam ini bahaya sekali, lek sampai keliru. Tidak boleh sembarangan. Maka saya tidak sepakat politik itu masuk ke dalam masjid. Kalau mendidik berpolitik yang benar silahkan. Tapi kalau sampai nyebut nama, kita harus pilih siapa. Oh nanti dulu. Itu rawan Ustadz Andi, rawan memunculkan apa? Perpecahan. Panjenengan mau pilih siapapun monggo, tapi gak usah disebut di masjid. Kenapa? Masjid ini Pak tempat kita pengen rukun, pengen akur, atine ayem, seduluran saklawase. Kalau sampai nyebut nama aku miliki tes, ternyata temen panjenengan yang panjenengan ajak ngomong gak cocok, wah aku miliki, nanti akhirnya eker-ekeran. Jangan. Wes sing penting satu, pilih yang nanti di akhirat panjenengan gak getun. Itu aja wes. Pilih yang nanti di akhirat panjenengan gak getun dengan pilihan panjenengan. Siapa orangnya? Ndak saya sebut. Wis panjenengan monggo pilih sinten mawon boten napa-napa ya. Yang penting tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sudah. Gini Pak. Orang yang ngomong Hamas punya kedekatan dengan Israel, kita bisa jawab dengan banyak jawaban dan semuanya fakta plus data. Bu, fakta nggih. Nomor satu, mungkin orang yang mengatakan Hamas itu Syiah itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Mungkin. Kenapa? Sejarahnya Hamas panjenengan cek di Google keluar. Literasinya lengkap, mulai awal didirikan, berapa anggotanya, apa landasan pendiriannya, siapa ketuanya, mati diganti siapa, sampai sekarang itu tertulis rapi dengan dua bahasa. Nomor satu bahasa Arab, nomor dua bahasa Inggris. Nah, ada guru saya bahasa Inggris orang Panggul waktu saya SMP dulu, Ustadz Basuki. Mana ada orangnya? Ustadz Basuki mana? Biasanya ada, malam ini tidak ada. Wah, astagfirullahaladzim. Lo muridnya teko lo gak diparah. Ustadz Basuki itu guru favorit dulu, orangnya baik dan mulai ngajar saya 20 tahun yang lalu sampai hari ini mukanya tidak berubah, pancet awet nom, malah tuwean saya. Wah itu orang masya Allah. Istrinya berapa? Aduh, kok cuma satu? Wes, jawab yang pertama. Ustadz, Hamas itu dekat dengan Israel. Begini, kenapa kalian katakan Hamas dekat dengan Israel? Itu buktinya yang bantu persenjataan Israel. Tahu enggak? Bahasanya Ustadz Farid Uqbah ngomong gini, kalau kamu mau dibunuh sama orang yang mau bunuh kamu bawa pedang, terus lewat orang Kristen tadi ngasih kamu pistol, kamu ambil enggak? Ayo, alon-alon panjenengan mau dibunuh, wah
bawa musuhnya bawa pedang dalam keadaan panjenengan tidak salah. Itu orang yang ngawur, wong gak salah kok kate di pedang. Terus di sebelah panjenengan lewat orang Kristen, ding, 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 ding. Orang Kristen ini bawa pistol, mas tak silih, panjenengan ambil enggak? Ambil. Ini urusannya bukan Islam Kristen, urusannya apa? Nyawa. Saya mau diserang sama orang, loh sing gelem nulungi wong Kristen, wong Islamnya Melayu. Loh mosok gara-gara nerima pistol dari orang Kristen saya dibilang Kristen? Mosok gara-gara nerima bantuan dari orang Kristen saya dibilang Kristen? Masuk akal boten? Lah sekarang mana bantuan negara Arab ketika Palestina sudah kelaparan, gak duwe senjata, ndak ono sing ngewangi, orang Iran dateng bawa senjata, orang Iran dateng bawa tenda, orang Iran dateng bawa susu, orang Iran dateng bawa selimut, orang Iran dateng bawa makanan. Terus tiba-tiba Hamas dibilang Syiah. Tolong mas, lek mikir sing rodok ngarah ngono lho. Google Map ae ngarah mau sampean nyasar. Kok aneh itu loh. Apa hanya gara-gara nerima bantuan dari asing kita dibilang kafir? Tidak. Kecuali kalau orang Islam nulung, orang kafir juga nulung. Kita pilih yang mana? Islam. Loh iki sing Islam gak nulungi, panjenengan nulungi apa? Terus sing ngomong Hamas itu Syiah, nulung apa? Nah ini ngawur ini, itu yang pertama. Yang kedua, ini fakta ini. Hamas itu Pak, fakta terbukti. Cek Google, setelah dicek Google, masukkan di alat pencarian hoax atau nyata. Nanti akan ketemu bahwa itu bukan hoax. Berarti apa? Asli. Hamas pernah membubarkan acara Syiah di Palestina. Kalau Hamas itu Syiah, mana mungkin acaranya Syiah dibubarkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ngomong Hamas itu Syiah, pertanyaannya, al-bayyinatu 'alal mudda'i, itu dalam hadis Arba'in Nawawi. Dalam hadis apa? Arba'in Nawawi. Bukti, data, fakta itu harus diberikan oleh orang yang menuduh. Misalkan saya nuduh panjenengan, iki lho mobilku dicolong. Yang harus membuktikan bahwa dia mencuri siapa? Pelan-pelan. Paham enggak? Memberi bukti, membuktikan itu menurut syariat harus dilakukan oleh orang yang menuduh. Oleh siapa? Yang menuduh. Saya ngomong, panjenengan nyuri mobil saya. Terus polisinya tanya apa? Polisi tanya apa? Buktinya mana? Paham enggak? Nah berarti ketika mereka mengatakan Hamas itu Syiah, kita tanya bukti kepada siapa? Mereka. Apa buktinya kalau Hamas itu Syiah? Jangan asal ngomong. Nah ini 4 syubhat yang sedang menyebar Pak, tentang orang-orang Palestina, terutama pejuang Hamas. Nah sekarang saya sampaikan untuk kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, tapi sayangnya Ustadz Andi, hadis ini terakhir mesti diketok. Terakhirnya apa? Mesti dipotong. Saya bacakan hadisnya secara teks biar panjenengan dong dan kemudian ngerti, oh yang dimaksud Nabi Muhammad itu adalah pejuang yang ada di Palestina. Saya cekkan hadisnya. Ini hadis
Akhirnya ada kata-kata Masjidil Aqsa wa aktafi Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa dan sekitaran Masjidil Aqsa. Nah, saya bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati zahirina 'alal haqq." Akan senantiasa umatku itu berdiri di atas kebenaran. Tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka akan teguh di atas kebenaran dan memperjuangkannya. Terus para sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang panjenengan katakan di antara umatnya Nabi Muhammad yang berjuang di atas kebenaran tidak pernah mundur? Nabi Muhammad mengatakan apa? Hum fil Masjidil Aqsa wa aktafi Masjidil Aqsa. Mereka itu adalah orang yang ada di Masjidil Aqsa dan yang tinggal di sekitaran Masjidil Aqsa. Berarti orang mana, Pak? Panggul. Orang mana? Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Palestina. Nah, hadis ini sayangnya apa? Kalau dibaca oleh sebagian ustadz, ikut terakhirnya diketok. Masjidil Aqsa-nya diilangi. Padahal hadisnya sahih. Lah kok pertanyaannya kenapa terakhirnya kok dipotong? Nah, sekarang kita sampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina." Kita semuanya insyaallah orang yang beriman nggih. Amin ya rabbal alamin. Matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman. Panjenengan, saya yang di Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Surabaya, Malaysia, Saudi, Amerika, Palestina. Selama kita beriman, apa kata Rasulullah? Perumpamaan kalian, orang yang beriman itu kal jasad, seperti tubuh yang satu. Jadi kita ini kayak anggota tubuh, Pak. Fitawadihim, di dalam cinta mereka. Ada manusia di dunia ini sing gak seneng mbek kupinge, terus kupinge diketok. Ada ndak? Ndak ada. Lek gak seneng mbek kupinge diapakno, Pak? Diperbaiki, digenahne. Irungnya gak seneng, irungnya diapain? Di make up, cek ketok, biar kelihatan apa? Bukan diilangi, bukan digonteng, bukan diketok, tapi apa? Diperbaiki. Jangan dipermak juga, Daniel dipermak. Diperbaiki. Nah, maka Rasul katakan perumpamaan orang yang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka. Wa ta'atufihim, dan di dalam saling lembut menyayangi di antara mereka, kal jasad, seperti tubuh yang satu. Idashtaka minhu 'adhu, ketika satu anggota tubuh tersakiti, satu anggota badan sakit, tada'a sairul jasadi bil huma wasahar, maka saawak kabeh krasa gak enak. Nggih napa mboten? Ngeten mawon contone, panjenengan cantengen. Canteng ten pundi, Pak? Ten pundi? Jempol, kaki. Niku lek dalu, mripate penak tilem napa mboten? Mboten. Bahkan kalau cantengnya sampai parah, awake krasa pripun? Adem, panas. Padahal cantengnya di mana? Di kaki.
kenapa kok sampai sirai gak iso turu, awaknya adem panas, mangan gak kerasa enak? Nanti apa soto apa rahasia? Waduh, medani rahasia ini. Apa kaitannya? Karena kita dalam tubuh yang satu, melok kroso. Sekarang begini Pak, ayo bu, Pak, bu, gini, panjenengan ngaku beriman apa mboten? Pak, ngaku iman mboten? Sekarang saudara kita di Palestina dibom, kroso loro mboten panjenengan? Lo kok bisa membayangkan itu pripun? Kroso loro mboten? Nah, ini indikator keimanan. Indikator itu apa? Tanda, timbangan yang bisa ngecek kita ini beriman atau tidak. Karena Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian beriman, maka sakitnya orang beriman yang lain akan menjadikan kalian juga merasa sakit. Nah, saat ini bayi umur 4 bulan dibom, boom! Ya Pak, suaranya bom ya, kayak mercon ya, bar gitu. Sampai kepalanya pecah. Ibunya rasa sakit melahirkannya belum hilang, anaknya sudah meninggal. Panjenengan bagaimana cara merasakan biar katut kroso loro itu bagaimana? Bu, Pak, jangan dianggap itu orang lain. Panjenengan bayangkan, mugi-mugi mboten kedaden, amin ya rabbal alamin. Panjenengan bayangkan yang dibom ini anak kesayangan saya, baru kroso panjenengan. Ketika terdengar seorang anak kecil umur 6 tahun nangis di temboknya rumah sakit, ditanya sama reporter wartawan, lesh tebki, kenapa nangis? Dibilang apa? Ummi ustushhidat, ibuku barusan syahid. Itu panjenengan tidak akan kerasa bagaimana sedihnya anak kecil ini. Panjenengan bayangin anak panjenengan yang umur 6 tahun kehilangan ibunya, baru kroso. Ketika ada seorang bapak nangis, istrinya meninggal di bom, panjenengan tidak akan kroso Pak. Bayangkan itu istri panjenengan, alhamdulillah. Kok pas istri yang meninggal kok alhamdulillah ya apa ini? Bayangkan itu yang meninggal istri panjenengan, kroso mboten? Kroso. Maka Nabi Muhammad memberikan indikator. Apa indikatornya? Apa tandanya kalau kita ini masih beriman? Kalau orang Islam tersakiti, kita ikut merasa sakit. Nah, ini loh yang harus dimiliki. Apa urusane? Wong Palestina waduh, wong Arab meneng kabeh kok. Lah apa wong Panggul Trenggalek, wong gunung pucuke donya dikon nyumbang. Nah, ini kemasukan virus munafik ini. Apa itu munafik Pak? Tidak merasa sedih ketika orang Islam merasakan sakit. Itu virus apa? Munafik. Hati-hati. Nah, sementara Masjidil Aqsa itu hadirin, itu bukan sekedar tanah yang dimiliki suatu negara. Minimal 3. Wes, penutup, siapkan pertanyaan. Ada tanya jawab ya? Sisa 7 menit ini? Ya Pak, tanya apa makan? Kalau saya makan, turun sunat atau makan? Sunat dulu. Sudah sunat? Berapa kali? Ah, ya kurang. Sunat kok sekali. Tanya yang sepuh-sepuh itu. Sunat ya minimal 5 kali. Berapa kali Pak? Nah gini, Palestina dan Masjidil Aqsa itu untuk kita orang Islam bukan cuma tanahnya suatu negara, tapi minimal berapa? Bu, minimal berapa? La haula wala quwwata.
Bu, minimal pinten? Bu, pinten? Istri 3 itu kan is free. Mana Ustadz Basuki? Dulu spellingnya saya paling bagus kelas. Istri. Oke, yes, good. 3. Nomor 1. Dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudhi'a fil ardi awalan, ya Rasul, masjid mana yang pertama kali dibangun untuk manusia menyembah Allah? Yang pertama masjid mana? Dibilang sama Nabi Muhammad, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di mana? Pule. Mekah. Di Mekah. Terus Abdullah bin Mas'ud tanya, summa ayyun, setelah Masjidil Haram yang di Mekah, masjid yang dibangun pertama kali tapi nomor 2, masjid mana? Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa nomor 1. Berarti sejarah pertama umat manusia, Masjidil Aqsa itu milik umat Islam. Siapa yang bangun? Yang bisa jawab tak kasih hadiah umroh. Yang bisa jawab tak kasih hadiah umroh. Syaratnya mampu. Ya jelas sih. Lah kalau tidak mampu masa umroh? Ayo, siapa yang bangun? Betul loh. Serius. Yang bangun Nabi Adam. Masjidil Aqsa itu nomor 1. Nomor 2, dalam Al-Quran dikatakan Masjidil Aqsa itu kiblatnya umat Islam yang pertama sebelum pindah kemana? Mekah, yaitu Ka'bah. Maka Rasulullah sempat sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu sekitar 12 bulan sampai oleh Allah kiblatnya dikembalikan kemana? Mekah. Nomor 2, berarti itu kiblatnya siapa? Umat Islam. Nomor 3, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran punya siapa? Al-Quran punya siapa? Allah sebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ditambahi sama Allah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang sekitaran Masjidil Aqsa oleh Allah diberkahi. Berarti Masjidil Aqsa ini tempat mi'raj. Tempat apa? Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak, Bu, yang dirahmati oleh Allah, Masjidil Aqsa bukan sekedar tanah yang dijajah, tapi Palestina dan Masjidil Aqsa adalah akidahnya umat Islam. Maka kita wajib bantu semaksimal mungkin. Minimal, walaupun ini bukan sesuatu yang kecil, besar, kita doakan setiap sholat, ketika buka puasa, pas panjenengan sholat tahajud, di waktu-waktu yang mustajab, doain, ya Allah menangkan saudara kami di Palestina, ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi Israel, ya Allah segerakan kemenangan untuk kaum muslimin. Minimal doa kita. Dan alhamdulillah doanya Pak sudah mulai kelihatan sama Allah dikabulkan. Apa buktinya? 4 hari yang lalu Tel Aviv, tempat Israel ngirim pasukan, itu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, banjir bandang.
sampai serangannya ditunda. Diumumkan, kami tunda serangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena apa? Karena keadaan cuaca. 4 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, setelah banjirnya hilang, ganti apa? Badai pasir yang menjadikan pesawat mereka tidak bisa terbang, helikopternya tidak bisa naik. Akhirnya diumumkan lagi, serangan menuju Gaza, Palestina kita tunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan karena faktor alam. Kamu ngomong faktor alam, kalau kami faktor doanya orang beriman. Faktor apa? Doanya orang beriman. Nah, itu 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan hari ini Yahudi Israel gempa besar-besaran 40 skala liter. Amin ya rabbal alamin. Malam ini terjadi likuifasi. Ngerti likuifasi? Tanahnya jadi kayak air, bangunannya kedelep kabeh. Amin. Malam ini orang Israel salah nyetek tombol bom. Seharusnya arahnya ke Palestina, ternyata arahnya balik ke istananya Israel. Amin. Dan kita doakan saudara kita di Palestina oleh Allah diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kami